Assalamualaikum guys, selamat datang kembali di Guru Gembel Channel. Video ini sangat-sangat penting dan sangat-sangat urgen sedemikian sehingga saya rela untuk panas-panasan hari ini untuk bikin video. Saya mohon Baraya untuk turut serta menjawab kejanggalan-kejanggalan dalam pernyataan-pernyataan dan apa yang saya akan sebutkan di video ini. Jadi ceritanya begini Baraya, beberapa waktu yang lalu saya bikin short video tentang tapera yang menjelaskan bahwa tapera itu hanya sekedar pengalihan isu. Tapi kemudian beberapa netizen, beberapa Baraya bertanya, pengalihan isu dari isu yang mana? Kan ini juga sebenarnya sesuatu yang sangat penting. Ya memang sangat penting, cuman yang harus digarisbawahi di sini adalah bahwa saya ingin menegaskan bahwa kita sekarang sedang berhadapan dengan seseorang atau satu pihak yang sangat-sangat profesional, sangat-sangat kuat, sangat-sangat jenius, tetapi dia cenderung untuk jahat atau melakukan kejahatan atau melindungi kejahatan, dan dia berhadapan dengan bagian terbesar masyarakat Indonesia dan dia bisa memenangkan pertandingannya. Jadi rumusan sederhananya begini, di Indonesia itu keadilan susah didapat untuk kebanyakan orang. Di Indonesia itu hukum konon katanya bisa dipermainkan. Para penegak hukum konon katanya itu tidak lagi bisa dipercaya. Tingkat kepercayaan masyarakat pada para penegak hukum itu tidak tinggi, biasa-biasa aja atau relatif sangat rendah. Nah, jadi kalau misalkan ada satu kasus yang harus ditangani, maka banyak orang-orang di Indonesia yang memilih untuk diviralkan saja. Makanya sedikit-sedikit kalau ada kasus viralkan, karena orang-orang di Indonesia pada akhirnya percaya no viral, no justice, kan begitu. Katanya kalau tidak viral ya tidak ada keadilan, kalau tidak viral ya tidak ditanggapi. Ada banyak sekali tagar-tagar yang semacam itu bertebaran di media sosial dan dunia maya kita. Tapi bagaimana kalau misalkan ada satu pihak yang bahkan mampu untuk menghancurkan keviralan itu? Bahwa gerakan-gerakan sosial, gerakan-gerakan massa melalui para netizen yang memviralkan itu, dia dengan kejeniusannya bisa mengalahkan itu semua. Nah, bagaimana metodenya? Saya ingin jelaskan metodenya dulu sebelum menunjuk siapa orang yang dimaksud itu. Coba Baraya gini, di bulan-bulan ini ada serangkaian berita besar yang benar-benar viral. Saking viralnya sampai tidak menjadi viral. Karena apa? Karena berita-berita viral itu banyak sekali. Dalam satu periode saja, dalam satu waktu saja, itu sampai ada 11 tema yang viral yang itu beda-beda semuanya. Sehingga apa? Sehingga memecah keviralan itu menjadi kepingan-kepingan yang kecil. Kalau misalkan saya ilustrasikan bahwa sesuatu yang viral itu adalah gelombang besar, ombak besar, tsunami. Nah, pihak yang dimaksud itu mampu memecah tsunami itu menjadi gelombang-gelombang kecil sehingga impact-nya itu tidak terlalu besar. Kita ambil contoh yang sekarang ya, yang bulan ini. Ini bulan apa sih? Yang bulan ini sedang viral di masyarakat, satu kasus Vina. Kemudian korupsi 271 triliun yang kemudian berubah menjadi 300 triliun. Kemudian keputusan MA soal batas usia pencalonan kepala daerah, sehingga Kaesang tiba-tiba memiliki kesempatan untuk maju sebagai gubernur. Kemudian korupsi emas Antam 100 ton, 109 tepatnya, itu viral. Kemudian RUU Polri itu viral, RUU TNI itu viral, pertambangan ormas sekarang viral, Jampitsus dibuntuti oleh Densus 88 itu juga viral. Kemudian RUU penyiaran yang mengancam para YouTuber dan TikTokers itu juga viral sekarang. Kemudian tanah adat Papua yang digusur oleh perusahaan perkebunan itu juga viral. Dan kemudian tapera juga sekarang viral. Bayangkan ada 11 yang viral. Dari 11 itu, coba Baraya bayangkan bagaimana masyarakat bisa memviralkan kalau sudah ada yang 11 dan akhirnya 11 itu saling bersaing, saling membunuh dan akhirnya saling menutupi satu sama lain sehingga tidak ada satu kasus pun yang akan selesai. Jadi ada pihak yang sedemikian hebat untuk bisa mendorong keviralan itu secara bersama-sama sehingga sesuatu yang viral menjadi terlalu viral, inflasi viral jadi tidak lagi viral gitu. Coba misalkan kita bahas satu-satu tentang betapa pentingnya tema-tema yang tadi itu. Kita mulai dari yang paling sederhana ya, masalah yang tidak terlalu berhubungan dengan urusan publik gitu. Tapi pada akhirnya sebenarnya urusan publik. Kasus Vina. Kan kasus Vina itu ada seseorang yang diduga sebagai anak pejabat atau pembesar atau elit yang menjadi
otak dari pembunuhan dan pemerkosaan dan penganiayaan berat terhadap pasangan kekasih di Cirebon. Nah, setelah kasus ini bergulir selama 8 tahun, ada tersangka yang ditangkap dan kemudian terpidana seumur hidup. Tetapi perkembangan berikutnya menyebutkan bahwa ini sangat janggal. Ya kan? Ya kita ketahui lah bahwa misalkan ternyata yang ditangkap itu diduga bukan orang yang sesungguhnya, kemudian polisi juga menangkap satu orang lagi yang ternyata tidak sama dengan DPO, dengan ciri-ciri dan sebagainya. Kemudian ada soal sperma yang tidak diselidiki, sidik jari yang tidak diselidiki, CCTV yang tidak diselidiki, dan lain sebagainya. Ini viral dan wajar. Kenapa? Karena ini menyangkut hidup hajat orang banyak. Karena apa? Ya karena walaupun itu kasusnya hanya menimpa satu pasang manusia saja, tetapi orang-orang berpikir bahwa kasus yang sama bisa menimpa saya. Bisa aja saya lagi nongkrong-nongkrong kemudian dicatut oleh polisi sebagai orang jahat dan seterusnya, sebagai orang yang melakukan tindakan kriminal kemudian dihukum penjara seumur hidup dan sebagainya. Ya bisa aja muncul desas-desus semacam itu. Kan begitu, makanya menjadi viral. Tetapi keviralan ini ternyata juga adalah keviralan yang sudah mencoba untuk menutup keviralan yang lain yang sebelumnya yang terkait dengan kasus korupsi 271 triliun yang kemudian setelah dikembangkan menjadi 300 triliun. Bayangkan Baraya, bisnis tambang di Indonesia itu seberapa kotor dan seberapa haramnya sampai satu kasus saja melibatkan kerugian negara 300 triliun. Dan kita bisa bayangkan kalau misalkan kasus kerugiannya aja 300 triliun, kerugiannya saja, itu berarti Indonesia seperti apa gitu kegagalan untuk tumbuhnya. Kan kalau misalkan itu dialokasikan untuk pendidikan, pembinaan guru-guru, pembinaan UMKM dan sebagainya, itu bisa benar-benar besar. Itu bisa dibangun berapa ribu rumah gitu kalau misalkan 300 triliun itu dicairkan gitu. Tapi itu menjadi sebuah kerugian, menjadi sebuah celah yang justru menguntungkan segelintir pihak saja. Nah, itu viral kan? Viral. Tetapi keviralan itu juga akhirnya tertutup sama viral-viral yang lain. Muncul lagi viral yang berikutnya, yaitu sekarang ada kejadian di mana MA mengabulkan sebuah tuntutan bahwa kepala daerah sekarang kalau mau nyalon usianya boleh 30 tahun, boleh 25 tahun. Karena apa? Diduga karena Kaesang mau nyalon sebagai gubernur Jakarta. Diduga, tetapi ini kasusnya mirip-mirip. Jadi ada tuntutan dari Partai Garuda, kemudian 3 hari kemudian, ini salah satu yang paling cepat di dunia gitu ya. 3 hari kemudian MA langsung mengabulkan bahwa boleh-boleh saja 25 tahun, boleh-boleh saja apa. Jadi kalau misalkan pegawai mau ngelamar kerja minimal sekian tahun dipersulit. Nah ini kepala daerah minimal 25 tahun, minimal 30 tahun udah boleh karena ada yang nyalon katanya adalah anak presiden. Katanya masih desas-desus. Dan desas-desus ini bisa muncul karena apa? Ya karena yang sebelumnya pun kakaknya seperti itu gitu kan. MK mengabulkan permohonan supaya anak usia segini boleh mencalonkan sebagai wakil presiden di waktu yang sangat-sangat singkat, sangat-sangat cepat. Baraya kalau misalkan ngurus apa-apa, jangankan ke Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi gitu ya, ke polisi setempat aja ngurus apa-apa tuh relatif susah karena banyak prosedur, banyak manajemen dan sebagainya gitu yang harus ditembus. Nah ini dalam waktu 2-3 hari langsung selesai terkabulkan, ini luar biasa. Ini kan seharusnya sesuatu yang viral, tapi itu ditimpa lagi sama viral yang lain, yaitu apa? Sekarang muncul lagi RUU Polri, di mana Polri sekarang berhak untuk memutus koneksi internet siapapun secara sepihak orang-orang yang dianggap, ya dalam tanda kutip ya, mengancam negara atau mengancam stabilitas negara. Wah, jadi sepihak boleh dia itu. Jadi kalau misalkan ada apa-apa, cut langsung gitu ya. Dan luar biasanya, ini adalah satu di antara sekian jurus baru yang dimiliki oleh Polri atau disarankan untuk menjadi dimiliki oleh Polri. Selain itu, Polri juga sekarang berhak untuk mengajukan, merekomendasikan penyidik. Jadi penyidik KPK pun itu nanti harus izin dulu sama polisi atau harus dikasih sama polisi, dikasih rekomendasi. Bahkan polisi pun akhirnya mendapatkan wewenang untuk membimbing para PNS di Indonesia. Jadi dibimbingnya sama polisi. Jadi maksudnya gini Baraya, ya polisi itu kan sekarang memiliki citra yang tidak terlalu baik. Ada surveinya kemarin kita bikin kecil-kecilan gitu ya, tidak terlalu baik. Nah, dari kasus yang tidak terlalu baik itu seharusnya kan perbaiki dulu internalnya, tetapi malah ini dikasih
wewenang yang lebih besar lagi gitu, yang sebelum-sebelumnya tidak pernah dikasih gitu. Jadi mereka memiliki hak-hak untuk mutus internet, mereka jadi pembina, menjadi pembimbing bagi penyidik, bagi KPK sekalipun. Jadi KPK akan ada di bawah nanti kepolisian gitu. Jadi ya tidak independen lagi KPK dan seterusnya lah. Dan itu kan harusnya viral, dan memang viral, tapi ditimpa lagi sama viral berikutnya, yaitu TNI. RUU TNI. Apa itu? TNI sekarang boleh beraktivitas dalam politik praktis, boleh jadi pejabat. Ini mahasiswa yang dulu demo-demo nangis-nangis sekarang kan salah satu tuntutan dari reformasi itu adalah ya bahwa TNI, tentara harus dipisah dari kepentingan-kepentingan sipil, maksudnya pemerintahan sipil. Tapi ini malah ada kesempatan untuk sama seperti dulu disatuin lagi gitu. Ini kan viral, terjadi perdebatan di mana-mana, tapi itu pun tertimpa lagi. Tertimpanya sama apa? Tertimpanya itu adalah sama orang-orang di Papua yang mengeluh bahwa tanahnya, hutannya yang menjadi sesuatu yang sangat penting buat mereka mau digusur sama perusahaan kelapa sawit. Ini tuh ngeri baraya. Jadi maksudnya gini, sawit itu udah jadi masalah dalam konteks gini. Di Kalimantan, di Sumatera, banyak sekali pengusaha-pengusaha sawit. Mereka mengambil tanah yang sangat besar, sangat luas. Demi kepentingan siapa? Segelintir orang. Tapi dampak buruknya untuk masyarakat secara luas, soal polusi airnya, soal ketersediaan airnya, soal ketenaga kerjaannya, dan lain sebagainya, itu dampak skala besarnya itu benar-benar merugikan masyarakat, lingkungan, tradisi, dan adat. Tetapi di sisi lain, mereka menguntungkan hanya segelintir pihak. Dan itu yang sekarang jadi basis ekonomi di Indonesia. Nah, sudah habis di Sumatera, sudah habis di Kalimantan, sekarang di Papua diperlakukan seperti itu. Bayangkan saja baraya betapa ngerinya industri sawit di Indonesia. Jadi lahan setengah dari luas Jakarta itu dalam waktu singkat akan diubah menjadi sawit yang sebelumnya adalah hutan, yang ekosistemnya terjaga, yang masyarakat di situ hidup selaras dengan alam dan sebagainya. Bayangkan. Nah, itu viral. Tapi viralnya tertimpa lagi sama viral-viral yang lain. Jadi coba kita misalkan lihat kasus emas yang dikorupsi selama belasan tahun baru ketahuan kemarin. Bayangin kasus emas yang melibatkan 100 sekian ton emas. Coba 1 ton emas itu berapa ribu rupiah sih? Ya, itu kan viral gitu. Tapi ya lagi-lagi viralnya itu saling tumpang tindih satu sama lain, yang saya duga ini memang secara disengaja digelontorkan semuanya biar masyarakat hilang fokus gitu. Hilang fokus untuk bisa mengawal kasus-kasus tertentu. Mengawal kasus Vina belum selesai, kasus ini muncul lagi, mau dikawal, muncul lagi sampai 11 yang viralnya sekarang tuh luar biasa kan. Ya ada pejabat yang ya nepotisme, ada yang korupsi, ada yang apa. Kita nggak bisa lagi mengawal karena semuanya langsung ditimpakan. Orang langsung terpecah belah ke sana ke sini, dan akhirnya ya jadi tidak viral gitu. Kalau misalkan keadilan masyarakat bisa didapatkan dari keviralan, tapi keviralannya pun sekarang sudah mampu untuk bisa dikalahkan, diberangus, ditaklukkan, ya kita mau menuntut pada apa lagi dan dengan cara apa lagi? Makanya saya bilang kalau memang ini secara disengaja dihembuskan, ini orang jenius luar biasa. Dia mampu memanipulasi masyarakat 270 juta orang di Indonesia gitu. Dan kemudian setelah dipikir-pikir, siapa pihak-pihak tertentu yang mampu untuk memviralkan, yang mampu untuk meneguhkan keadilan di masyarakat, keadilan street justice di masyarakat, yaitu kalangan influencer. Kan yang paling jago untuk memviralkan itu orang-orang yang sudah dilihat sama banyak orang, Pak Deddy Kobisa gitu kan, Pak Denny Sumargo gitu, yang bisa memviralkan itu kan adalah orang-orang yang seperti itu. Nah, muncul sekarang undang-undang penyiaran di mana diduga ini diduga ini si influencer itu nanti ke depannya kalau mau bikin konten itu harus izin dulu ke KPI, kemudian sama KPI itu
dioprek-oprek, diverifikasi. Setelah itu kalau lolos dipersilahkan, kalau tidak dipersilahkan, atau KPI bilang ini menit kesekian dihapus, menit kesekian dihapus, menit kesekian dihapus gitu. Jadi bayangkan saya misalkan bikin video 2 hari sekali. Nah, berarti saya bikin video naskah, kemudian videonya saya bikin, kemudian saya setorin ke KPI, kemudian KPI akan balik lagi, ini tolong direvisi yang ini dicoret gitu. Jadi kapan saya bikin kontennya gitu. Jadi, dan bayangkan ada berapa banyak konten kreator di Indonesia, TikTok dan YouTuber. Kemudian mereka harus lapor ke KPI, kemudian KPI akan, berarti antriannya panjang banget. Saya bisa bikin video tuh 5 tahun sekali dengan mekanisme yang seperti ini gitu. Dan itu selain juga mengancam, bayangkan apa informasi yang saya ajukan itu kemudian bisa saja dianulir di tengah jalan. Oh, jangan yang ini, jangan yang ini, jangan yang ini, dan sebagainya. Sehingga masyarakat kehilangan akses terhadap informasi. Bayangkan sampai sebetapa buruknya. Jadi setelah keviralan itu dipecah, pihak-pihak yang mampu memviralkan itu juga akhirnya dikebiri. Udah selesai gitu. Jadi nanti kalau misalkan Baraya nonton TikTok atau YouTube, Baraya tidak akan dapat konten pendidikan, konten edukasi, konten jurnalisme dan sebagainya. Baraya akan nonton yang joget-joget, yang reaction, yang seksi-seksi, yang seperti itu boleh karena itu tidak menunjukkan informasi tertentu. Justru YouTuber, konten kreator yang kontennya itu adalah edukasi, informasi, berita dan sebagainya, itu yang dihambat. Bayangkan Baraya gimana dampaknya. Nanti YouTube, TikTok kita ke depannya itu adalah yang joget-joget semuanya gitu. Nah, tapi itu masih dugaan. Nah, bagaimana cara agar itu tidak terjadi? Ya harusnya dikawal terus, kan gitu. Nah, bagaimana caranya dikawal terus? Harus melibatkan rakyat, masyarakat Indonesia dalam skala yang besar. Bagaimana caranya menggerakkan mereka? Dengan memviralkan. Sekarang kemampuan untuk memviralkannya dipecah. Jadi kita berhadapan dengan sesuatu yang sangat buruk. Siapa pelaku orang ini yang jenius, yang profesional, yang hebat ini? Saya tidak tahu. Makanya nanti saya mau nanya ke Pak Jokowi, Pak, ini sengaja atau tidak? Kalau sengaja, ini sebenarnya siapa pelakunya? Saya mohon, tapi ini benar-benar mengancam Indonesia secara keseluruhan. Mengancam keadilan, mengancam sumber pendapatan, mengancam kebinekaan, dan dalam konteks ini kita benar-benar dikuasai oleh oligark yang jahat kalau memang benar-benar seperti itu skenarionya. Jadi silahkan jawab pertanyaan-pertanyaan saya dan keresahan-keresahan saya. Terima kasih karena sudah menyimak. Saya Guru Gembul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.